Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Ibu Nani sebagai guru matematika wajib kelas 11. Di sini saya Ellen Hardianti dari kelas 11 ingin mengajarkan tentang integral. Pertama-tama, apa sih itu integral? Kita telah memasuki bab baru nih. Setelah kita mempelajari tentang turunan, sekarang kita akan belajar tentang integral. Nah, pertama-tama apa sih itu pengertian integral? Mungkin bagi kalian bingung, apa itu integral? Nah, integral itu adalah anti turunan atau anti diferensial, sehingga turunan atau diferensial itu kembali kepada fungsi awalnya. Kita contohkan ini aja ya. Jadi, turunan itu kita mempunyai fungsi. Kita mempunyai fungsi, lalu kita turunkan. Kalau integral itu dari turunan kita balikan lagi kepada fungsi awalnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau integral itu adalah anti turunan, di mana kayak kita menaiki tangga nih, atau turunan itu kan berarti kita turun. Nah, integral itu berarti kita naik ke tangga. Jadi kayak kita balik lagi gitu loh. Atau bisa lebih gampangnya, kata-katanya kita reverse, kita kembalikan seperti awal. Di sini aku pengen menjelasin nih, gimana sih cara ngerjain integral itu dari rumus dasarnya. Pertama, di sini aku punya fungsi, yaitu 3x pangkat 2. Kita balik dulu ya ke bab yang sebelumnya, yaitu turunan, di mana 3 itu sebagai A, yaitu 3 di sini sebagai koefisien. Jadi X pangkat 2. X pangkat 2 di sini 2-nya dikurangin 1 dan 2-nya juga dikali 3. Maka dapat hasilnya sebagai 6X. Anda paham karena sebelumnya Anda telah belajar turunan. Lalu dari sini kita bagaimana sih kita tuh belajar integral? Katanya integral itu kita balikin turunan jadi fungsi awalnya kan. Nah, di sini contohnya aku punya turunan 4x pangkat 3. Gimana sih aku bisa tahu fungsi awalnya dari 4x pangkat 3 ini? Jadi yang pertama, di sini 4 itu tetap menjadi A atau koefisien. Lalu x pangkat 3 di sini itu di plus 1. Dan 3 plus 1 ini juga dibagi sama 4. Jadi bisa kita tulis nih, maka integral dari fx 4x pangkat 3 itu menjadi 4 per 3 tambah 1 x dipangkatkan 3 plus 1 tambah c. Nah, jadi x pangkat 4 plus c. Lalu kalian bingung kan? Apa sih itu C? C itu merupakan konstanta, dimana kalau kita belajar tentang turunan nih, pasti pernah dong, misalkan kita punya fungsi nih 3x pangkat 2, lalu 3x pangkat 2 ini plus 7. Tapi kita cuma tulis 3x pangkat 2 itu turunannya jadi 6x. Terus 7-nya kita nggak tulis, karena 7 itu sama dengan 0. Dimana fungsi 7, fungsi 8, atau fungsi 9, atau fungsi berapapun 100 atau 1000 itu juga hasilnya diturunkan menjadi 0. Maka di integral itu dilambangkan dengan plus C. Nih, plus C. Makanya kita nggak tahu nih awalnya itu dia ada plus atau ada min berapa sih, jadi kita lambangkan dengan plus C. Apakah kalian udah paham nih bagaimana dasarnya dari integral? Jadi aku kasih kesimpulan ya, integral itu adalah anti turunan, dan juga hasil dari integral itu adalah integral tak tentu. Lalu cara gampangnya adalah integral merupakan bagaimana kita membalikan si turunan itu dan menjadi fungsi awalnya. Sekarang aku mau ngejelasin nih, bagaimana sih cara mengerjakan soal integral. Bisa ya, lihat terus ya gimana caranya mengerjakan soal integral.
Nah, balik lagi nih kita. Ya, gimana sih kita mengerjakan soal dari turunan itu kita rubah menjadi fungsi awalnya atau bisa disebut dengan integral. Nah, contoh kita punya soal nih. Nah, di sini integral dari fx sama dengan 2x ya. Integral dari fx sama dengan 2x. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Yang pertama itu kita tulis nih fx dx diintegralkan. Nah, ini tuh merupakan lambang integral. Lalu ini 2x kan kita masukin, terus ini dx. Nah, setelah itu baru kita menggunakan rumus yang ini. Maka di sini 2 karena x di sini pangkat 1, jadi 1 plus 1, lalu x-nya 1 tambah 1 plus c. Di sini 2 per 2 x pangkat 1. 2 per 2 itu sama dengan 1 kan, makanya kita harus tulis x pangkat 2 plus c. Nah, jadi integral dari fx sama dengan 2x, maka jawabannya x kuadrat tambah c. Nah, itu soal mudahnya. Kita coba masuk ke soal susahnya ya. Misalkan aku punya soal nih. Soalnya itu d per dx. Di sini x sama dengan 1. Ditanya integral dari dx itu apa? Ini tanda tanya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Gak usah pakai bingung. Pertama ini integral ya 1. Di sini kan x-nya nggak ada nih, jadi x pangkat 0 dx sama nih, sama yang kayak sebelumnya. Terus sama dengan 1 plus 0 tambah 1 x 0 tambah 1 plus c. Jangan lupa c, jangan pernah lupa c. Nah, jadi 1 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 plus c, dimana di sini berarti kita dapat x pangkat 1 plus c. Paham? Paham. Nah, kita masuk lagi nih ke soal yang selanjutnya. Itu bagaimana dengan kita menyelesaikan, misalkan di sini integral 2x pangkat 0 dx. Berarti ini kita langsung aja ya. 2 0 tambah 1. Di sini x 0 tambah 1 plus c. Ya. Lalu jawabannya menjadi 2 x pangkat 0 plus 1, jadi 2x plus c. Nah, itu jawabannya guys. Jadi sekian latihan soal dari integral. Semoga kalian bisa paham. Nah, tadi itu adalah pembelajaran dari bab integral. Di sini apa kalian udah paham semua? Tentu saja integral itu mudah. Nah, jadi integral tak tentu itu merupakan hasil dari proses integral. Setelah itu, di sini kesimpulannya adalah integral merupakan proses di mana dari sebuah turunan kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Jadi rumusnya adalah A per n plus 1 dikali x n pangkat n plus 1 tambah c. Udah, cuma gitu aja kok buat integral. Semoga kalian bisa paham ya di bab integral ini dan mendapatkan nilai yang bagus. Sekian pembelajaran dari
kalian. Semoga kalian bisa mengerti bab ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang berkenan atau ini membosankan. Nah, jadi Elun ingin mengucapkan terima kasih, sukses terus untuk belajar matematika. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!